Apakah kalian pernah mendengar tentang Perhimpunan Indonesia? Bagi yang belum, kelompok kita akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Apa itu Perhimpunan Indonesia dan seberapa besar impactnya terhadap Indonesia? Baiklah, mari kita bahas. Perhimpunan Indonesia dikenal juga sebagai Perhimpunan India atau dalam bahasa Belandanya Indisch Vereniging. Disebut juga sebagai PI, adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Mahasiswa yang mendirikan Perhimpunan Indonesia di antara lain adalah R.P. Sosrokartono, R. Husein Jayadiningrat, R.N. Notosuroto, Noto Diningrat, Sultan Kasayangan Saripada, Sumitro Kolopaking, dan ada Apituli. Kegiatannya pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial, dan para anggota ditambah dengan sekali-sekali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda yang banyak memperhatikan masalah Indonesia. Kedatangan 3 tokoh Indisch Party ke Belanda yang dibuang oleh pemerintah kolonial mengubah suasana dan pemikiran anggota Perhimpunan Hindia atau Perhimpunan Indonesia. Mereka bukan hanya menuntut ilmu, tetapi juga harus memikirkan bagaimana dapat memperbaiki nasib bangsanya sendiri. Pada tahun 1912, Indisch Vereniging berganti nama menjadi Indonesische Vereniging, dan pada tahun 1924, Indonesische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Dengan perubahan itu, terjadi pula perubahan dasar pikiran dan orientasi dalam pergerakan mereka, dan majalah mereka berubah menjadi Indonesia Merdeka. Terjadilah pergeseran cara berpikir dan gerakan yang radikal. Dengan tegas mereka menginginkan Indonesia merdeka. Bendera yang ada di atas kiri semenjak tadi adalah bendera atau lambang Perhimpunan Indonesia, bukanlah partai politik yang kalian mungkin kenal. Mari kita lanjut mengenai penegasan Perhimpunan Indonesia terhadap Indonesia merdeka. Perhimpunan Indonesia semakin tegas bergerak memasuki bidang politik, terlihat dari asasnya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra, Maret 1923. Dalam majalah tersebut, terdapat kutipan seperti ini. Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata. Hal yang demikian itu hanya dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapapun juga. Oleh karena itu, segala jenis perpecahan harus dihindarkan supaya tujuan lekas tercapai. Majalah tersebut berhasil membuat masyarakat Nusantara bergejolak hatinya untuk memperebutkan Indonesia merdeka. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-15, tahun 1924, mereka menerbitkan buku peringatan yang berjudul Geden Boek. Buku yang berjudul Geden Boek ini sukses membuat pemerintahan Hindia Belanda terguncang dan terheboh atas buku ini. Setelah itu, disusul lagi dengan dikeluarkannya pernyataan yang keras dari pengurus PI di bawah pimpinan Sukiman Wirjo Sanjoyo tentang prinsip-prinsip yang harus dipakai oleh pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Aksi para anggota PI semakin radikal di mana-mana. Pengawasan terhadap gerakan mahasiswa Indonesia ini makin diperkuat oleh aparat kepolisian Belanda. Namun, para anggota PI tetap melakukan kegiatan politiknya, bahkan mulai menjalin hubungan dengan berbagai negara di Eropa dan Asia. Konsepsi-konsepsi PI kelak sangat berpengaruh terhadap kaum pergerakan di Indonesia. Namun, pada Juni 1927, PI dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan, sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh PI. Dan pada September, tokoh PI di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Salah satu dari mereka ada Muhammad Hatta. Setelah itu, banyak organisasi yang lahir karena mendapat ilham dari perjuangan PI, antara lain Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Jong Indonesia.
Kami pun menarik kesimpulan bahwa Perhimpunan Indonesia memakai cara yang radikal untuk menangani pemerintah Hindia Belanda. Mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan mengenai Perhimpunan Indonesia. Dan dalam waktu 5 menit ini, terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan kami. Baiklah, kami undur diri. Stay out and stay room.